Basis kultivasi baru saja diterobos, karena peningkatan inilah mereka kelelahan secara fisik dan mental saat ini, sehingga tidak cocok untuk bergerak terburu-buru. Nyatanya, tidak sulit mencari penginapan untuk beristirahat di sini. Terlebih lagi, mereka hanya sementara meminjam tempat, dan lebih dari itu mereka akan berkultivasi di ruang Wushuangzu. Penginapan istana leluhur sangat mahal, dan itu disediakan untuk roh dan monster kuat yang mencari peluang setelah mencapai tingkat ke-9. Makanan di sini memang agak sederhana, setidaknya dibandingkan dengan makanan manusia, itu sangat tidak enak. Butuh 3 hari di luar untuk Fahua dan Lan Ge benar-benar bisa menstabilkan kekuatan mereka. Kultivasi Lan Ge telah meningkat paling jelas. Pertarungan besar hari itu membuatnya menyentuh ambang jantung elemen. Jantung elemen tidak sama dengan tubuh elemen. Tubuh elemen adalah pemahaman elemen secara terpisah. Siapapun itu, bahkan favorit surgawi, hanya memiliki satu jantung elemen. Jantung elemen adalah kekuatan inti, seperti akumulasi 4 elemen sebagai energinya, dan jantung elemen adalah komandan yang mengarahkan mereka. Jika benar-benar menguasai jantung elemen, itu akan menjadi prasyarat terpenting bagi Lan Ge untuk menembus tingkat dewa di masa depan. Pecahnya hari itu membuatnya selangkah lebih maju, dan pemahamannya akan elemen sangat meningkat. Peningkatan paling langsung dari Fahua adalah energi spiritual dan tingkat kultivasi setiap halaman sucinya. Akan tetapi, jika dia benar-benar ingin mencapai kekuatan tingkat 9, dia masih perlu kembali ke kota kebijaksanaan dan mendapatkan persetujuan dari kitab suci kebijaksanaan, dan menambahkan 2 kode pada 2 halaman kosong. Langa mengajak makan Fahua untuk terakhir kali di istana leluhur, dan menawarinya minum anggur. Namun Fahua menolak untuk minum. Ketika dia masih sangat muda, Fayun mengatakan kepadanya bahwa anggur akan membuat orang tetapi juga membuat orang kehilangan ketenangan. Oleh karena itu, Fahua tidak pernah minum anggur. Lan Ge tidak memaksanya. Sejak Fahua membangkitkan awan cahaya untuknya tanpa ragu hari itu, toleransinya terhadap omelan Fahua padanya telah meningkat secara signifikan. Segera hidangan disajikan, dan keduanya makan perlahan. Di restoran yang tampaknya sederhana ini, hanya ada mereka berdua saat ini. Kemurnian yang langka, dan yang lebih penting adalah ketenangan yang jarang mereka dapati. Tanpa pengejaran Ratu Hongbao, mereka tampaknya telah mengangkat belenggu, dan ada banyak perubahan dalam suasana hati mereka. Kelegaan semacam itu akan membuat seluruh semangat mereka jauh lebih baik. Lagi enak-enak makan, tiba-tiba mereka mendengar suara yang familiar. Pintu terbuka, dan 2 suara keras datang dari luar. Fahua dan Lan Ge menoleh bersamaan untuk melihat siapa yang datang. Ketika mereka melihat keduanya dengan jelas, sudut mulut mereka tertarik dengan paksa. Alis tebal dan mata harimau, hidung lurus dan mulut penuh, bahu dan punggung yang lebar, serta 2 sosok yang kekar. Saat mereka masuk, keduanya terlihat sangat mirip. Itu adalah sepasang saudara kembar. Perempuan, dan mereka kenal. Bukankah itu 2 bersaudari Hu Jiao Jiao dan Hu Rurou dari klan monster harimau? Begitu Hu Jiao Jiao dan Hu Rurou memasuki pintu, mereka juga melihat Fahua dan Lan Ge. Kedua saudara perempuan itu tercengang, dan kemudian mata mereka melebar. Langa dengan tertawa canggung menyapa mereka berdua. Hu Jiao Jiao merasa senang karena ternyata mudah sekali menemukan Fahua dan Langa. Hu Jiao Jiao melangkah maju yang hanya datang dalam 3 atau 2 langkah. Di depan Fahua dan Lan Ge, begitu dia mengangkat tangannya, dia meraih ke arah dada Lan Ge. Lan Ge dengan cepat mengelak dan pergi ke sisi lain meja. Ia berkata bahwa laki-laki dan perempuan bukan mahram tidak boleh bersentuhan. Kalau ada yang ingin dikatakan, tinggal katakan saja langsung. Kalimat pria dan wanita tidak boleh bersentuhan itu benar-benar memukul kelemahan Hu Jiao Jiao. Putri yang kekar itu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi akhirnya tidak melanjutkan untuk menyerang, tetapi menatap mereka dengan mata buruk, lalu bertanya kenapa mereka melarikan diri saat pertarungan mereka sebelumnya.
Lan Ge tentu tidak bisa mengatakan bahwa mereka berusaha menghindari Ratu Hongbao hari itu. Tidak ada keraguan bahwa Ratu Hongbao tidak melakukan hal yang baik di dalam kota dari kota Huangyao, yang dikuasai oleh klan monster harimau. Jika tidak, Ratu Hongbao tentu tidak akan dikejar oleh Raja Monster Harimau. Memikirkan kekuatan Raja Monster Harimau yang lebih menakutkan daripada Ratu Hongbao, mereka benar-benar tidak ingin kedua putri ini. Langa menjawab bahwa ada sesuatu yang terjadi jadi mereka harus pergi. Selain itu, mereka pikir bahwa kedua putri tidak menyukai mereka karena kurus dan lemah. Mereka sangat sadar diri. Hururo berkata bahwa tidak masalah jika mereka kurus. Setidaknya mereka lebih kuat dari yang lain. Mereka punya nyali untuk bertarung dengan mereka. Lalu melihat ke arah Fahua juga. Kulit kepala Fahua sedikit mati rasa ketika melihat matanya yang besar. Dia juga berdiri, terbatuk-batuk, lalu bertanya kenapa mereka ada di sini. Hururo sedikit memperlambat nada suaranya. Meskipun masih terdengar suram, tapi akhirnya tidak ada lagi rasa agresif di sana. Mereka telah mencapai puncak tingkat ke-9 dan datang ke istana leluhur karena ingin mencari kesempatan untuk melangkah ke tingkat dewa. Kemudian bertanya kenapa Falan ada di sini juga. Lan Ge berkata hanya datang berkunjung dan akan segera kembali. Setelah itu dia membawa Fahua dan berjalan keluar. Hu Jiao menamparkan meja dengan tamparan tangan, membuat meja kayu yang tidak terlalu kuat itu langsung hancur berkeping-keping. Sisa-sisa sup di atas meja pun berserakan di mana-mana. Hu Jiao marah dan berkata siapa yang menyuruh mereka berdua pergi. Langa menanyakan mereka ingin dia dan Fahua melakukan apa. Dia berkata dengan senyum yang dipaksakan. Hu Jiao mendengus dingin dan berkata bahwa di pertarungan sebelumnya pemenang belum diputuskan jadi dia ingin Falan bertarung dengan mereka lagi. Tiba-tiba pelayan restoran datang memarahi karena main asal pergi padahal sudah merusak properti mereka. Hu Jiao mengangkat tangannya, cahaya keemasan melesat keluar lalu mendarat di tangan pelayan. Pelayan itu melihatnya dan wajahnya berubah drastis. Dengan cepat ia menatap sesuatu seperti token itu dengan rasa hormat lalu berkata bahwa Hu Jiao boleh melakukan apapun sesukanya. Lalu berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Fahua dan Lan Ge. Kekuasaan. Ini adalah kekuatan dari kekuasaan. Tidak ada keraguan bahwa klan monster harimau masih memiliki banyak kekuatan dan andil di istana leluhur. Hururo sudah pindah ke pintu untuk menghalangi jalannya, mengawasi Fahua dan Lan Ge dengan waspada, jangan sampai mereka kabur darinya. Fahua dan Lan Ge saling memandang. Dua bersaudari monster harimau ini ada di puncak tingkat ke-9. Jika itu sebelumnya adalah tingkat ke-8, mereka benar-benar tidak akan bisa melawannya secara langsung, tapi sekarang mereka juga di tingkat ke-9. Meskipun mereka baru saja menerobos belum lama ini, tetapi mereka memiliki koneksi dengan Wu Xuangzu. Jadi, bagaimana mereka bisa takut pada keduanya? Pertempuran dengan Ratu Hongbao telah sepenuhnya membuktikan kepada mereka betapa pentingnya pertempuran yang sebenarnya. Dan pada saat ini, tepat di depan mereka, ada kesempatan untuk bertarung lagi. Fahua pun menyetujui ajakan bertarung itu. Hururo sangat senang. Lan Ge berkata untuk dicarikan tempat bertarung karena mereka tidak terlalu mengenal istana leluhur. Hururo setuju dan menyuruh Falan untuk mengikutinya. Dia pergi ke lebih dulu. Mereka yang senang bertarung akhirnya menemukan lawan, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Keadaan langit tampak cerah, matahari bersinar dan tidak berawan. Ini sangat cocok untuk bertarung. Hu Jiao menghela napas ke langit begitu dia keluar. Lan Ge ingin bertanya padanya, apakah keduanya berhubungan. Tapi pada akhirnya dia menelan kata-katanya. Di bawah pimpinan Hu Jiao dan Hururo, mereka berjalan ke satu arah. Faktanya, mereka belum benar-benar melewati semua area istana leluhur. Sepanjang jalan, semua jenis patung yang rusak memancarkan tingkat tekanan yang berbeda. Setelah menembus basis kultivasi tingkat 9, kemampuan Fahua dan Lan Ge untuk menahan tekanan ini jelas meningkat banyak.
Patung-patung yang tampaknya berantakan ini tampaknya memiliki makna khusus di dalamnya saat ini. Setelah 3 belokan dan 2 belokan, jalan sudah agak jauh, sampai sebuah patung besar muncul di depan mereka. Ini adalah patung harimau raksasa, dan juga merupakan patung terlengkap yang pernah dilihat Fa Hua dan Lan Ge. Dengan 6 sayap di bagian belakang, patung itu terlihat terbuat dari batu, tetapi ada nyala api yang mengerikan di dalamnya. Seluruh patung memiliki panjang 100 meter dan menempati ruang yang sangat besar. Meskipun itu bersujud di tanah, tetap saja memberi orang rasa kemegahan yang membumbung tinggi di langit. Tidak diragukan lagi, ini jelas merupakan leluhur dari garis keturunan monster harimau. Meskipun hanya memiliki 6 sayap, auranya lebih kuat dari leluhur semut penelan. Tentu saja, ini mungkin juga karena patung semut penelan itu sendiri tidak lengkap. Kekuatan tekanan yang kuat bertiup ke arah wajah, membuat Fa Hua dan Lan Ge secara alami berdiri berdampingan, dan basis kultivasi tingkat ke-9 membuatnya relatif mudah bagi mereka untuk melawan. Dua bersaudari Hu Jiao Jiao dan Huru Rou tampak berperilaku sangat baik ketika mereka datang ke patung ini. Mereka membungkuk dengan hormat sebanyak 3 kali. Kemudian Huru Rou melambai pada Fa Hua dan Lan Ge. Hu Jiao Jiao melangkah maju dan menekan ke dasar patung. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dari langit dan menutupi mereka berempat. Cahaya menyala, dan pada saat berikutnya, mereka menghilang di tempat. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di ruang yang luas. Seperti leluhur klan semut penelan, ruang ini juga terasa tak terbatas, dan bahkan ada lapisan tambahan fluktuasi darah yang luar biasa. Di dalamnya, Hu Jiao Jiao dan Huru Rou memiliki lingkaran cahaya emas samar yang muncul dari tubuh mereka, yang merupakan simbol dari garis keturunan emas klan monster harimau mereka. Jika patung klan semut penelan adalah pengecualian, maka, ditambah dengan patung klan monster harimau, itu jelas bukan pengecualian. Fa Hua dan Lan Ge mengerti bahwa patung-patung yang berbeda di sini pasti memiliki karakteristiknya sendiri yang sesuai dengan ras yang berbeda, dan bahkan memiliki ruang semacam ini. Tidak diragukan lagi, leluhur klan monster harimau dan klan semut penelan dulunya adalah monster besar, sehingga mereka dapat membentuk ruang seperti itu, dan bahkan setelah kematian mereka dalam pertempuran, mereka masih memainkan peran yang kuat. Huru Rou meraung ke langit, dan membanting badannya ke arah Fa Hua. Di udara, aura darah yang sangat kuat sudah memancar keluar. Sepasang cakar harimau terbuka dan meraih bahu Fa Hua. Fa Hua maju selangkah, buku kode terbuka ke halaman kedua, dan sebuah perisai muncul. Fa Hua, yang melakukan penyergapan, terkena serangan Huru Rou dan mundur 3 kaki ke belakang, tetapi pukulan ganas Hu Rou juga bisa diblokir olehnya. Melihat perisai kebijaksanaan yang utuh, Huru Rou tidak bisa tidak terlihat terkejut. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, kekuatan Fa Hua berubah banyak. Ini bahkan baru beberapa bulan. Perisai kebijaksanaan meledak dan berubah menjadi 6 perisai. Pedang kebijaksanaan di tangan kanan Fa Hua menusuk dari tengah perisai kebijaksanaan 6 perisai, menebas ke arah Huru Rou seperti sambaran petir. Huru Rou hanya merasa bahwa semua udara di sekitar tubuhnya tampak telah benar-benar menghilang setelah dia menebas dengan pedang ini, dan perasaan tidak nyaman itu tidak dapat dihindarinya. Dan dalam perasaannya, pedang Fa Hua tampaknya menyerap dan menelan semua energi di sekitarnya, dan ujung pedangnya seolah membesar, seperti memenuhi seluruh ruang dunianya. Huru Rou buru-buru menutup cakarnya dan menepuk pedang kebijaksanaan pada saat yang sama. Namun, perisai kebijaksanaan 6 sisi yang dipisahkan oleh Fa Hua telah menyerang ke 6 titik di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Pada saat kritis, kultivasi puncak tingkat ke-9 Huru Rou terungkap. Dia meraung keras, dan kepala harimau emas besar serta bayangan muncul dari kepalanya, dan mulut harimau itu tiba-tiba menggigit pedang kebijaksanaan. Pada saat yang sama, sepasang telapak tangan harimau Huru Rou yang tertutup berubah menjadi bayangan cakar yang memenuhi seluruh langit, lalu menamparkan perisai kebijaksanaan 6 sisi dan membuatnya terbang satu persatu.
Cahaya pedang kebijaksanaan berkedip-kedip, dan Hururou hanya merasa sedikit tidak sadar, hingga tanpa sadar mundur 2 langkah. Baru kemudian saat kembali normal, kepala harimau telah menghilang dan pedang kebijaksanaan telah pulih. 1 lawan 1, Fa Hua memaksanya mundur. Hu Jiao tidak bertindak pada awalnya, tetapi dia terpana melihat dari samping. Kapan orang ini menjadi begitu kuat? Tetapi bagi saudara kembar, kekuatan lawan mereka adalah hal yang paling membahagiakan bagi mereka, dan yang paling mereka inginkan adalah pertarungan dengan yang kuat. Aku datang. Hu Jiao berteriak keras, dan tiba-tiba bergegas dengan telapak tangan harimau terbuka, dan terbang keluar dari atas kepala Hururou. Kedua saudara perempuan itu menamparkan dengan cakar harimau, menembak dengan cahaya yang tajam, dan dengan napas darah emas yang kuat, semuanya datang ke Fa Hua. Pada saat ini, Lan Ge muncul di samping Fa Hua, dan keduanya berdiri berdampingan. Fa Hua bergetar dan berubah menjadi 4 sosok untuk menjaga Lan Ge di tengah. Ada teriakan beruntun di udara, dan ada cahaya pedang yang kuat di sana walaupun tidak bisa melampaui kekuatan pedang kebijaksanaan bahkan sebelum naik tingkat. Pada awalnya, Fa Hua menggunakan pertahanan semacam ini untuk melawan formasi pedang Ratu Hongbao. Pada saat ini, dengan serangan 2 bersaudari putri monster harimau, Fa Hua benar-benar merasakan semacam perasaan santai dan nyaman. Dibandingkan dengan Ratu Hongbao yang hanya bisa melakukan kultivasi tingkat 9, masih ada celah besar antara 2 bersaudari ini dengannya. Terlebih lagi, Fa Hua menghadapi mereka dengan tingkat ke-9. Dalam rangkaian suara yang dingin, pertahanan Fa Hua tidak bocor, dan setiap pedang yang dia tikam tepat mengenai posisi inti kekuatan Hu Jiao dan Hururou. Meskipun itu adalah serangan 2 lawan 1, di depan cloning Fa Hua, kedua saudara perempuan itu merasa seolah-olah terjebak dalam rawa. Pada saat ini, aun ungu kecil terbang keluar, menggambar rute parabola dan jatuh ke arah Hu Jiao. On adalah isitlah dalam botani, yaitu pelengkap rambut atau bulu yang berbentuk seperti jarum. Hati Hu Jiao membeku, kekuatan tingkat 9 membuatnya merasa bahwa titik cahaya ungu yang tampaknya kecil ini memiliki ancaman yang kuat, dan dia refleks mundur secepat kilat. Tetapi ketika aun ungu mendarat di tanah, itu tidak meledak. Aun ungu itu memantul dan tiba-tiba bergerak cepat ke arahnya. Pada saat yang sama Lan Ge melemparkan aun ungu kecil ini, keempat sosok Fa Hua bergabung menjadi satu. Lan Ge menempelkan satu tangannya di belakang Fa Hua, dan buku kode Fa Hua terbuka ke halaman kelima, lalu sebuah lingkaran cahaya keemasan berdiameter 50 meter muncul. Memenjarakan dunia. Ini adalah memenjarakan dunia tingkat 6. Hu Jiao dan Hururou hanya merasakan kaki mereka menegang, dan tubuh mereka langsung membeku. Aku datang. Hururou berteriak keras. Cakar harimau dilayangkan dan diikuti aura ganas yang meledak. Cahaya keemasan dan bayangan mekar, dan itu membentuk harimau ganas yang menembus keluar dari tubuh dan bergegas menuju aun ungu. Boom! Aun ungu meledak, dan cahaya juga bayangan berbentuk harimau meledak menjadi warna ungu. Cahaya dan bayangan memudar dan menghilang, membuat wajah Hururou memucat. Kedua saudara perempuan itu saling memandang dengan ekspresi kaget. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, 2 orang di depan mereka menjadi lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, di hati Fa Hua dan Lan Ge ada perasaan lain. Saat menghadapi Hu Jiao dan Hururou, mereka semua merasa seolah-olah memiliki kekuatan cadangan. Itu jauh lebih baik daripada menghadapi ancaman dan tekanan kuat di ambang kematian sepanjang waktu ketika menghadapi Ratu Hongbao. Pertempuran sebenarnya hari ini benar-benar tidak sia-sia. Di bawah tekanan besar Ratu Hongbao, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Dengan pengetahuan ini, keduanya juga melepaskan tangan dan kaki mereka. Lange berkata bahwa sudah waktunya bagi ia dan Fa Hua untuk menyerang. Lan Ge tertawa panjang, dan dengan sekejap dia tiba di depan Hu Jiao. Jari telunjuk kanannya menunjuk ke depan, dan sambaran petir melesat.
Kecepatannya sangat cepat sehingga reaksi Hu Jiao setengah lebih lambat. Cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuh, berubah menjadi ki yang melindungi tubuh. Dengan suara, boom, tubuh Hu Jiao yang diledakkan mundur ke belakang. Lalu, bilah angin cian tiba-tiba bermekaran dari tubuh Lan Ge seperti burung merak, dan dalam sekejap menutupi semua arah yang bisa dilewati Hu Jiao. Tidak hanya itu, ketika dia membusungkan dadanya, pilar api meletus dari dadanya. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya biru muncul dari tanah dan melilit kaki Hu Jiao. Tidak ada kombinasi Yuansu, tetapi dalam waktu singkat, Lan Ge menggunakan 4 elemen sekaligus untuk meluncurkan serangan habis-habisan ke Hu Jiao. Pada saat ini, Hururou baru saja membebaskan diri dari penjara, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Cahaya biru menyelimuti tubuh Fahua, dan energi yang ditinggalkan telapak tangan Lan Ge sebelumnya langsung meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang sama sekali baru. Di tangan Fahua, buku kode membalik ke halaman ke-7. Jari telunjuknya menyentuh halaman, dan benang cahaya pecah. Hururou tersandung dan hampir jatuh, membuat ritme lompatannya jelas terganggu. Fahua melompat di bawah dorongan elemen angin, menamparkan perisai kebijaksanaannya, dan menabrak Hururou dari samping. Tidak hanya itu, Huijian keluar dari tangannya dan langsung menuju ke Hu Jiao, yang sedang terburu-buru dan diserang oleh Lan Ge dari segala arah. Hururou berseru kaget, memperlihatkan kakaknya untuk berhati-hati, tetapi dia sendiri langsung dihantam oleh Fahua dan terlempar secara horizontal. Hu Jiao duduk dengan pinggang ke bawahnya ditekuk, kedua matanya menjadi tegas. Garis keturunan emas di tubuhnya tiba-tiba keluar, dan fluktuasi garis keturunan yang berapi-api menyebar ke setiap sudut. Tubuhnya secara instan, membuat tubuhnya lebih besar dalam sekejap lalu berubah menjadi harimau betina emas. Dalam garis keturunan yang kuat dan di bawah amarah, serangan elemen Lan Ge meleleh satu demi satu, dan hanya pedang Fahua yang sampai di depan kepala harimau. Hu Jiao menundukkan kepalanya, cahaya keemasan bertulis, Raja, di dahi harimau menyembur keluar lalu mengenai pedang kebijaksanaan, dan matanya menjadi sangat tajam pada saat ini. Di sisi lain, Hururou berguling setelah mendarat, dan tubuhnya juga kembali menegak. Dalam raungan rendah, napas dua bersaudari monster harimau menjadi keras. Kapan mereka ditindas seperti ini? Hanya dalam beberapa bulan, kekuatan dua manusia di depan mereka telah meningkat sedemikian rupa, sehingga sangat sulit untuk mereka terima. Di bawah peningkatan Wu Shuangzu, masing-masing sebenarnya setara dengan menghadapi energi gabungan Fahua dan Lan Ge pada saat yang bersamaan. Bagaimana mereka yang selalu kuat, menanggung semua ini? Tidak ada pilihan lain selain segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Segala sesuatu di sekitarnya langsung berubah menjadi emas. Di saat berikutnya, langit dipenuhi bayangan cakar, itu adalah penjara cakar emas. Serangan penutup ini dihindari oleh Fahua dan Lan Ge dengan Wu Shuangzu terakhir kali, tapi kali ini, kekuatan penjara cakar emas yang digunakan di bawah tubuh utama bahkan lebih kuat. Dengan kilatan petir, Lan Ge telah tiba di sisi Fahua. Pedang kebijaksanaan menebas ke depan, dan cahaya sebening kristal keluar dengan Lan Ge di belakangnya tengah memeluk pinggang Fahua. Didorong oleh kilat, keduanya melintas dengan cepat di bawah bayang-bayang cakar di langit. Tidak ada cara untuk mengatasi penjara cakar emas dengan mengupas kepompong, tetapi mereka selalu dapat menyerang dari tempat yang relatif lemah dari penjara cakar emas. Dengan hanya menggunakan pedang kebijaksanaan dan perpaduan keduanya, mereka juga bisa mencapai puncak tingkat ke-9, atau bahkan mendekati tingkat ke-10. Hanya itulah cara untuk memecah bayangan cakar di langit dalam kekuatan garis keturunan emas yang sangat kuat ini. Beberapa detik kemudian, ketika empat sosok dari kedua belah pihak muncul lagi, Fahua dan Lan Ge jelas terengah-engah, sementara Hu Jiao dan Hururou sedikit pucat. Hururou tercengang dan sulit percaya bahwa Fahua dan Lange dapat bertahan dari penjara cakar emas. Lange tertawa dan bertanya apakah Hu Jiao ingin melanjutkan pertarungan.
Hu Jiao berkata tentu saja dilanjutkani. Tidak peduli lawan seperti apa yang mereka hadapi, mereka akan bertarung sampai saat terakhir dan tidak akan pernah mundur. Akan tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah dengungan rendah terdengar, dan saat berikutnya, mereka berempat tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan cahaya menyala, mereka diteleportasikan keluar dari ruang leluhur monster harimau dan muncul kembali di depan patung. Lan Ge menatap Hu Jiao dengan heran sambil berkata apa yang sedang terjadi. Hu Jiao juga sedikit bingung, lalu berkata dia juga tidak tahu. Karena ini pertama kalinya mereka datang ke istana leluhur. Tepat ketika mereka berbicara, mereka tiba-tiba menemukan bahwa patung-patung di sekitarnya, apakah itu patung klan monster harimau yang rusak atau lengkap, mulai memunculkan garis-garis emas dan diikuti dengan cahaya keemasan kecil yang naik dan memenuhi udara, membuat tekanan di sekitar menjadi setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Baik itu Hu Jiao, Hururou, semuanya memiliki kesulitan bernapas. Di atas langit, cahaya keemasan besar dan bayangan perlahan muncul. Tampaknya itu menjadi sebuah kepala yang sangat besar. Suara rendah juga bergema di seluruh istana leluhur. Suara itu menyuruh semua yang berada di bawah tingkat dewa untuk meninggalkan istana leluhur sementara waktu. Hu Jiao berkata untuk pergi tanpa ragu, melihat ke satu arah dan bergegas keluar. Hururou pun mengikuti dari belakang. Tidak hanya dua putri bersaudari ini, Fa Hua dan Lan Ge juga bergegas keluar mengikuti. Suara dengungan rendah terus terdengar seperti alarm yang entah untuk apa. Namun, ini adalah istana leluhur. Itu adalah milik klan monster dan klan roh, inti dari kekaisaran Tianyu dan kekaisaran Richen, dan kursi kekuatan tertinggi di seluruh domain monster. Segala sesuatu yang muncul saat ini benar-benar tak terbayangkan. Entah keberadaan macam apa yang bisa membuat istana leluhur dari domain monster membunyikan alarm seperti itu. Saat berlari, tiba-tiba seberkas cahaya keemasan turun dari langit dan menimpa mereka berempat. Saat berikutnya, cahaya keemasan itu berkedip, lalu mereka menemukan bahwa mereka telah mencapai jalan utama di luar istana leluhur. Pada saat ini, sudah ada banyak monster dan roh kuat yang berdiri di kedua sisi jalan utama. Istana leluhur sangat besar, dan tidak banyak sosok yang bisa dilihat pada hari biasa. Tetapi pada saat ini, ada ratusan makhluk yang terlihat di sini. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang. Mereka dengan hati-hati mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang Hu Jiao serta Hururou. Pada saat ini, kedua yang mulia putri melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lange bertanya lagi apakah mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Hu Jiao menjawab bahwa dia tidak tahu dan belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi di istana leluhur, tetapi seharusnya tidak ada masalah. Fa Hua bertanya ada berapa banyak tingkat dewa besar yang ada di istana leluhur. Hu Jiao menggelengkan kepalanya, lalu berkata tidak banyak yang tahu, bahkan ayahnya yang seorang raja kemungkinan tidak tahu. Lan Ge terkejut mengetahui bahkan raja monster harimau pun tidak tahu. Hururou menjawab, sepertinya setelah mencapai tingkat Dewa Surga Agung, sesuatu akan terjadi, jadi mereka semua memilih untuk datang ke istana leluhur untuk mundur. Tapi tidak ada yang tahu berapa lama pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Surga Agung dapat hidup, dan ada sedikit yang ada di tingkat ini untuk meninggalkan istana leluhur, dan istana leluhur tidak akan mengumumkan berapa banyak. Mereka hanya tahu bahwa selama bencana, banyak orang meninggal dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang masih hidup hingga sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba langit di kejauhan mulai redup, dan anehnya lagi langit yang redup berubah menjadi ungu gelap yang aneh. Langit ungu gelap perlahan menyebar menuju istana leluhur. Meskipun tidak ada tekanan yang jelas di istana leluhur, itu masih membuat orang merasa muram. Hu Jiao terkejut. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu di sini? Dia memang pemberani, tetapi di depan istana leluhur, dia tidak berani lancang. Tidak ada satu garis keturunan emas lain yang berani lancang di sini. Pada saat ini, warna ungu langit mulai berubah.
Siluet besar muncul, masing-masing panjangnya lebih dari 100 meter, dengan sayap besar seperti kelelawar mengepak di belakang mereka. Ada dua siluet di depan yang terbang. Mereka semua berjarak 300 meter, dan sayap di belakang mereka berwarna merah darah, yang bahkan lebih menakutkan. Sebanyak 8 sosok terbang sepanjang jalan, menutupi awan dan matahari. Udara di seluruh langit juga tampak menebal. Pupil Lange tiba-tiba menyusut. Napas serupa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Sekian untuk spoiler kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye.